Untuk contoh 2, contoh mengenai koefisien korelasi, kita masih menggunakan data yang sama seperti yang kita kerjakan di contoh 1. Jadi kita kembali lagi ke Excel. Ini ya, Excel yang tadi. Nah, ini datanya. Sekarang kita tinggal menghitung R-nya atau koefisien korelasinya. Oke, kita akan lihat rumusnya. Ini untuk menghitung rumusnya ya. Kita tampilkan rumusnya ini di sini. Ya. Kalau kita perhatikan bahwa yang ada di sini untuk yang R itu bilangan penyebutnya, pembilang ya. Nilai rumus pembilangnya itu sama seperti rumus B. Nih ya, N kali sigma XY dikurangi sigma X sigma Y. Itu sama persis dengan yang B. N dikali sigma XY dikurangi sigma X sigma Y. Ya, sama ya. Jadi nanti kalau misalnya kalian menghitung, kalian keep saja perhitungan pembilangnya. Ini berapa? Agar tidak menghitung 2 kali, atau kalau sudah ada rumus ya boleh saja ya. Oke, berarti kita tinggal menghitung yang penyebutnya saja. Kita kembali ke Excel. Ini saya harap kelihatan ya. Saya kecilkan nilainya biar bisa digeser. Ini rumusnya ya. Baik. Ini akar ya. Ini akar, nanti kita hitung berupa akar. Oke, jadi kita tinggal menghitung R-nya saja. R sama dengan, nah ini saya mau kopas ya, mau kopas dari perhitungan tadi B tadi ya, jadi nanti tinggal saya ganti penyebutnya. Oh, ininya tidak berlaku ya, salah, mohon maaf. Oke, ini kita ambil penyebutnya saja, mohon maaf, pembilangnya saja ya. N yaitu 8 dikali sigma XY. Sigma XY itu yang ini C 10. Kemudian ini sigma X dikali sigma Y ya, B 10 dikali A 10. Kemudian nah ini akar. Kita pakai SQRT ya. Di dalamnya juga menggunakan ini, kita kali, yaitu N-nya adalah 8, yang ini terlebih dahulu ya. N-nya 8 dikali dengan sigma X kuadrat. Nah, ini masih sama sebenarnya dengan pembilang dari yang tadi ya. Hanya saja ini ada di dalam square root atau di dalam akar, kemudian dikalikan yang Y-nya. Dan ini yang kita belum hitung ya. 8 dikali sigma X kuadrat berarti X-nya yang sudah dikuadratkan ini ya. Kemudian dikurangi sigma X yang dikuadratkan. Oh, mohon maaf. Sigma X yang dikuadratkan. Ini belum selesai ya. Kita baru sampai sini. Nah, untuk menghitung yang ininya sigma Y kuadrat. Nah, Y kuadratnya belum kita hitung, maka di sini kita akan menghitung Y kuadrat. Ini dikuadratkan. Tadi yang saya salah hitung ya, jadinya dihapus. Nah, jadi kita membutuhkan memang sebanyak ini kolomnya ya. Oke, baik. Ini adalah sigma Y kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini square rootnya ini ya. Nah, ini berarti sampai sini. Nah, ini kita kalikan. Dengan yang ini. Ini nanti baiknya kalian menghitung Y kuadrat dulu ya, biar ketika menuliskan ininya tidak rumit ya.
nya adalah 8 dikali dengan, ini kita kurung dulu ya, 8 dikali sigma Y yang dikuadratkan, ini berarti tutup kurung dikurangi sigma Y yang dikuadratkan, ini kuadrat. Gitu ya. Hasilnya adalah 0,8621 sekian. Ya, kalau bingung gini aja deh ya. Ini tadi rumus yang tadi ini kita copy ya. Kemudian ini dipaste di sini. Tapi yang di sininya kita tambahkan square root. Dan di akhirnya kita kalikan dengan yang y-nya, yang ini bagian sini, gitu ya. Jadi kalau saya tulis lagi, ini adalah 8 dikali sigma Y kuadrat, yang ini dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, gitu ya. Jadi kita kopasnya adalah formulanya ini di sini. Oke, hasil R-nya ini adalah 0,86. Oh, ternyata hubungannya kuat nih. Walaupun tadi kelihatannya kecil karena B-nya 1,5. Gitu ya, kelihatannya kecil, tapi ternyata 0,86 itu kalau kita lihat di sini 0,86 berarti ada di yang nomor 2 ini, antara 0,7 sampai 0,9, yaitu hubungannya adalah hubungan kuat. Ya. Ya, 0,86 ada di sini. Nah, berarti hubungannya kuat. Ya, ini ya. Berarti ini hubungannya adalah kuat. Nah, ini cara kita menentukan koefisien korelasi. Jadi 0,86 itu menunjukkan bahwa hubungan yang kuat antara variabel X dan variabel Y. Berarti biaya promosi itu memiliki hubungan yang kuat. Kesimpulannya seperti itu ya. Memiliki hubungan yang kuat terhadap nilai penjualan album. Ya. Yaitu berbanding lurus atau searah ya. Saya tulisnya searah, yang menunjukkan bahwa biaya promosi meningkat akan menyebabkan nilai produksi, nilai penjualan yang meningkat juga. Ini ya, biaya promosi memiliki hubungan yang kuat terhadap nilai penjualan album, yaitu hubungan yang searah. Memiliki hubungan searah ya, mungkin kita penjelasannya di sini saja. Hubungan searah atau hubungan berbanding lurus terhadap nilai penjualan album. Ini kesimpulannya. Sehingga saya misalnya sebagai manajer dari manajemen musik tadi memutuskan bahwa saya akan mengoptimalkan biaya promosi, yaitu dengan meningkatkannya agar nilai penjualan albumnya pun juga semakin tinggi. Oke, kita lanjut lagi di sini. Setelah menghitung, di sini ada latihan soal 2 dengan data yang berbeda. Kita mau melihat ada nggak hubungan antara tinggi badan dan berat badan dari 12 mahasiswa. Ini datanya ada 12, X-nya adalah tinggi badan, berat badannya adalah Y. Ini silakan kalian kerjakan. Ini pertanyaannya diminta untuk menentukan persamaan regresi. Ya, ini bukan kesalahan bakunya, kita skip ya. Kemudian jadi persamaan regresi dan koefisien korelasi. Untuk kesalahan baku tidak kita bahas di sini ya. Nah, selanjutnya koefisien korelasi ini kita perlu uji hipotesisnya, di mana nilai koefisien korelasi yang diperoleh
Kalau dari populasi tadi dilambangkannya oleh rho ya, ini simbol rho kalau dalam huruf Yunani. Sedangkan kalau sampel itu disimbolkan dengan R yang tadi sudah kita hitung. Ya, rho di sini, atau boleh juga ini berkaitan dengan proporsi ya. Bentuk hipotesisnya kalau dia tidak ada hubungan berarti sama dengan 0 kan? Karena 0 itu benar-benar tidak ada hubungan linier. Maka H0-nya dibuat tidak terdapat hubungan antara variabel X dan Y, itu rho sama dengan 0, dan H1-nya tidak sama dengan 0, alias terdapat hubungan antara variabel X dan Y. Entah itu hubungannya negatif alias berbanding terbalik atau berlawanan arah, atau bisa jadi positif, yaitu searah atau berbanding lurus. Ya, jadi bisa di antara itu. Kita akan menghitung H0 dan H1-nya di sini. Dan untuk menghitungnya kita nanti akan menggunakan bantuan T-tabel. Sesuai dengan tahapan uji hipotesis yang sudah kita pelajari, pertama kita menentukan H0. Ini bisa saya tulis tidak ada hubungan ya. Kita akan gunakan soal yang antara X dan Y. Soal yang tadi ya, yang biaya promosi dan nilai penjualan. X-nya adalah biaya promosi, Y-nya adalah penjualan. H1-nya ada hubungan antara X dan Y. Kemudian untuk alfanya, sebenarnya ada soalnya di sini ya. Nah, ini lakukan pengujian hipotesis terhadap koefisien korelasi dari contoh yang tadi. Ini bukan dari contoh 3 ya, tapi dari contoh 2 dengan nilai alfa sama dengan 0,05. Berarti alfa yang kita gunakan di sini 0,05. Nah, kalau bingung, H0 itu kita tuliskannya kan tadi ya, rho sama dengan 0, sedangkan H1 saya tulis di sini ya, rho tidak sama dengan 0. Kalau tidak sama dengan 0, ini sifatnya berarti two ways atau dua arah. Kalau dua arah berarti alfanya nanti yang mau kita gunakan adalah yang dibagi 2. Dan ini arahnya berarti kiri dan kanan kan ya. Ini berarti yang nanti akan kita gunakan alfa per 2-nya adalah 0,025. Langsung kita bagi 2. Kemudian tahapan ketiga adalah, kalau di pengujian hipotesis sebelumnya, tahap 3 itu kan kita menentukan statistik uji, apakah uji T atau uji Z. Nah, di sini kriteria ujinya, kriteria ujinya kita akan menggunakan tabel T, dan statistik ujinya yang digunakan adalah ini. Jadi udah pasti yang ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi memilih. Tinggal menghitung saja. Maka TH-nya sama dengan R. R-nya tadi kita mendapatkan 0,86. Akar N kurang 2 itu adalah 8 kurang 2 adalah 6. Dibagi akar dari 1 dikurangi R kuadrat atau 0,86 kuadrat. Ya, nanti ini kita hitung menggunakan bantuan kalkulator. Hasilnya adalah 4,128. Ini hasil hitungannya ya. TH-nya kita sudah dapat. Kemudian tahap keempat adalah untuk menentukan kriteria uji atau daerah penolakan. Maka sesuai dengan tadi yang H1-nya karena tidak sama dengan alias dua arah, berarti ini uji dua arah kanan dan kiri ya. Nah, sehingga daerah penolakannya kita menggunakan T ya. T kurang dari berapa nih? Oh, kita cari dulu, mohon maaf. T alfa per 2 V. Nah, untuk V-nya kita menggunakan yang ini. V sama dengan N per 2. Atau kalau di sini kita mencari T alfa per 2-nya adalah 0,025. V-nya N kurang 2. N-nya kita kan punya datanya tadi 8 ya. Ini kan N kurang 2 juga nih. Saya lupa tulis di sini ya. N-nya sama dengan 8. Berarti di sini V-nya adalah 6. Nah, kita akan lihat di tabel berapa T dengan alfa 0,025 dan V-nya adalah 6. Oh ya, sebelum ke tabel tadi ini penulisannya ya. Untuk daerah penolakan karena dua arah, oke. Ini saya ulangi lagi deh. Ya.
Jadi kita tulis dulu kemungkinan daerah penolakannya, tadi belum, yaitu T kurang dari dan T lebih dari. Ya, T kurang dari min T tabel, ya, dan T lebih dari T tabel. T tabelnya itu tadi sudah kita tulis ya, yaitu T alfa per 2 dengan V. Ya, alfa per 2 nya adalah 0,025 dan V nya adalah 6. Nah, ini berapa nilainya? Kita ke tabel, kita ke tabel T ya. Nih kita lihat di T 0,025 ya, dengan V-nya adalah 6. Nah, ini 2,447. Berarti di sini kita tulis 2,447 alias daerah penolakannya, ya, ini daerah penolakannya adalah T kurang dari min 2,447 dan T lebih dari 2,447. Seperti ini ya. Jadi ini adalah daerah penolakan. Kemudian ya, tadi itu urutannya ya. Jadi setelah kita menentukan daerah penolakan, kita akan membuat aturan keputusannya. Setelah ini aturan keputusan, yaitu kita akan tolak H0 jika TH, yaitu T yang kita hitung di langkah 3 itu kurang dari min 2,447 dan ketika TH nya lebih dari 2,447. Jadi kalau TH nya masuk ke sini berarti kita tolak H0. Saya tulis poin 5 nya di sini ya, tahapan kelimanya. Maka keputusannya bagaimana nih? Kita lihat nilai poin 3 itu adalah 4,128. Berarti ini lebih dari 2,447. Oh, dia berarti masuk ranah ini nih. TH nya ternyata lebih dari 2,4. Karena 4,128 itu kan lebih besar ya. Sehingga keputusannya adalah kita menolak H0. Tolak H0. Alias ini menunjukkan bahwa kita tolak bahwa ini kan tidak ada hubungan ya, berarti jelas-jelas ada hubungan ya. Tolak H0 berarti dia kita sudah menolak hipotesis mengenai tidak ada hubungan, sehingga kesimpulannya yang H1-nya yaitu ada hubungan. Ini ya. Ini H0 tadi tidak ada hubungan, kita tolak menjadi ada hubungan antara variabel X dan variabel Y, atau antara biaya promosi dan nilai penjualan. Ya, mohon maaf ya, kurang lebih seperti ini. Jualan dan nilai penjualan lah intinya gitu ya. Oke, jadi ada ternyata memang hubungan antara biaya promosi dan nilai penjualan. Toh karena memang kita si hubungannya itu tergolong kuat kan ya, tapi ini tetap harus kita uji. Ya, tadi ini ya, V-nya adalah degree of freedom. Tadi kita menggunakan V ini untuk di tahap ke-4. Sedangkan rumus ini kita gunakan untuk di tahap ke-3. Ya. Oh ya, karena nilai TH ini tidak akan menghasilkan negatif, maka
Maka untuk daerah penolakan ini kita perhatikan yang lebih darinya saja. Jadi yang ininya bisa kita abaikan. Nah, yang ininya bisa kita abaikan. Seperti itu ya. Tapi kalau secara pengujian hipotesis jelaskan ini karena tidak sama dengan, maka kita akan memiliki uji dua arah. Seperti itu ya. Tapi untuk koefisien korelasi itu untuk pengujinya cukup memperhatikan yang lebih darinya saja. Ya, ini tadi contoh yang sudah kita kerjakan sehingga kesimpulannya tadi ada hubungan ya antara biaya promosi dan nilai penjualan. Oke, ini untuk tambahannya penjelasannya bahwa korelasi itu hanya menguji hubungan saja secara kualitatif. Sedangkan nanti analisis regresi itu justru secara kuantitatif. Jadi ini untuk menunjukkan kualitasnya saja, kualitas hubungan. Jadi kalau angka korelasinya misalnya 0,9 itu adalah korelasi yang kuat, itu tidak bisa kita katakan bahwa angka korelasi 0,9 merupakan 2 kali lebih kuat dari angka korelasi 0,45. Tidak juga ya. Contoh hubungan antara X1 dengan Y itu 0,9. Sedangkan X2 dengan Y itu 0,45. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa 0,9 bahwa X1 itu 2 kali hubungan dari X2. Tidak seperti itu. Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah hubungan yang sangat kuat ya. 0,9 itu masuknya sangat kuat ya kalau tidak salah. Oh, atau ya 0,9 itu masuknya kuat sih ya. Karena kan mulainya tidak sama dengan ya. Hubungan yang kuat, kemudian nah yang ini adalah hubungan yang lemah. Ya, hubungan yang lemah atau moderat gitu ya tadi ya. Bisa dilihat lagi di listnya. Nah, kemudian kalau di analisis korelasi itu hanya menghasilkan angka, jadi bukan sebuah model. Jadi memang hasilnya hanya tadi 0,86. Seperti itu ya. Sedangkan analisis regresi nanti hasil yang diberikan itu berupa model regresi atau persamaan. Ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau dalam korelasi kedudukan variabelnya setara, kalau pada regresi itu tidak setara. Ya, jadi variabel dependen dan independen itu tidak setara. Baik, ini yang bisa saya sampaikan mengenai materi uji regresi sekaligus korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.